Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami untuk UAS di perancangan sistem informasi. Di sini kita ngambil sistem e-wallet. Sebelumnya kenalin, saya Melinda. Saya Rizky Putri Aprilia. Saya Yulia Sasudara. Saya Muhammad Jainal Mutakin. Saya Alfi Irfan. Saya Muhammad Rehan. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang dulu. Di perkembangan teknologi digital saat ini, pasti orang-orang sudah banyak mulai menormalisasikan pembayaran melalui digital yang lebih praktis dan efisien. Salah satunya melalui e-wallet. E-wallet ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran, transfer saldo, pembelian pulsa, dan pembayaran tagihan melalui aplikasi mobile. Namun, masih terdapat kendala seperti keamanan data, pencatatan transaksi yang kurang rapi, dan kesulitan memantau riwayat saldo. Oleh karena itu, dirancang sistem informasi e-wallet untuk membantu transaksi menjadi lebih aman, mudah, dan terstruktur. Nah, sekarang kita masuk ke studi kebutuhannya. Di sini yang pertama ada profil organisasinya. Sistem informasi e-wallet ini dirancang sebagai layanan pembayaran digital yang memudahkan pengguna melakukan transaksi secara aman dan praktis. Fitur utamanya pasti meliputi top up saldo, terpilih transfer, pembayaran digital, dan riwayat transaksi lainnya. Lalu di sini struktur pengelolaan sistemnya ada dua, ada admin sistem yaitu yang mengelola data pengguna, memantau transaksi, dan menjaga keamanan sistem. Yang kedua itu ada pengguna atau user yang menggunakan layanan e-walletnya untuk berbagai transaksi digital. Tadi ya seperti top up, transfer, dan pembelian digital lainnya. Terus di sini kita punya metode pengumpulan data. Sama di sini ada dua, yang pertama observasi. Dilakukan dengan mengamati pengguna aplikasi e-wallet yang sudah ada untuk memahami proses registrasi, login, transfer saldo, pembayaran, dan pengelolaan transaksi. Kita banyak ambil contoh-contoh dari e-wallet yang memang sudah ada kayak Brimo dan lain-lain juga. Yang kedua ada studi literatur. Dilakukan dengan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan internet terkait sistem informasi dan teknologi e-wallet. Jadi kita juga banyak melakukan survei-survei. Kebanyakan itu dari internet saja. Sekarang udah banyak pengetahuan dari internet yang bisa kita ambil. Nah, masih di studi kebutuhan. Di sini ada analisis kebutuhan fungsionalnya. Berikut ini adalah beberapa. Yang pertama, sistem dapat melakukan registrasi akun. Pastinya akunnya perlu diregistrasi dulu. Kedua, sistem dapat melakukan login pengguna. Jadi kalau sudah registrasi dan mau masuk lagi nanti tinggal login lagi aja. Ketiga, sistem dapat menampilkan saldo pengguna pastinya. Keempat, sistem dapat melakukan top up saldo. Kelima, sistem dapat melakukan transfer saldo. Keenam, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi. Ketujuh, sistem dapat melakukan pembayaran digital. Kedelapan, admin dapat mengelola data pengguna. 9, admin dapat melihat laporan transaksi. Kewenangan fungsionalnya ada beberapa di sini. Sistem melakukan keamanan data pengguna. Yang kedua, sistem mudah digunakan atau user friendly. Yang ketiga, sistem dapat diakses melalui smartphone. Yang keempat, sistem memiliki performa yang cepat. Kelima, sistem memiliki tampilan yang menarik. Keenam, sistem mampu menyimpan data transaksi dengan baik. Nah, di sini sekarang use case diagramnya bisa dilihat ya, use case diagram sistem informasi e-wallet. Ada dua, yang pertama pengguna sama admin. Dimana kalau pengguna ini dia bisa melakukan transaksi, pendaftaran akun, login, dan mengelola pengguna. Yang admin juga bisa mengelola data pengguna, mendaftarkan akun, login, dan mengelola transaksi. Dimana semua ini melakukan transaksi, mengelola profil dan lain-lain itu bisa mereka lakuin kalau mereka udah login. Dan untuk login sendiri bisa dilakuin kalau si akunnya udah terdaftar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan use case deskriptif. Yang pertama ada mendaftarkan akun, yang dimana use case name-nya itu mendaftarkan akun. Aktornya di sini ada dua, pengguna dan admin. Description-nya proses pembuatan akun baru pada sistem. Pengguna melakukan registrasi secara mandiri menggunakan nomor telepon, kata sandi, dan verifikasi OTP. Sedangkan admin dapat membuka akun secara manual di dalam sistem. Precondition-nya itu ada tiga. Yang pertama, pengguna belum memiliki akun pada sistem. Yang kedua, pengguna dapat mengakses halaman pendaftaran. Dan yang ketiga, admin telah berhasil login ke dalam sistem untuk membuat akun secara manual. Basic flow-nya itu di dalam aktor itu ada satu, pengguna membuka
halaman pendaftaran login yang dimana sistemnya itu sistem menampilkan formulir pendaftaran. Yang ketiga ada aktor. Pengguna mengisi data diri berupa nomor telepon dan kata sandi yang akan digunakan. Yang keempat itu sistemnya. Sistem menerima data yang dimasukkan pengguna. Dan yang kelima itu ada di aktor. Pengguna menekan tombol daftar. Yang keenam, sistem memvalidasi kelengkapan dan kebenaran data pendaftaran. Yang ketujuh, jika data valid, sistem mengirimkan kode OTP kepada pengguna. Dan yang kedelapan, pengguna memasukkan kode OTP yang diterima kemudian menekan tombol kirim. Yang kesembilan, sistem memvalidasi kode OTP yang dimasukkan. Yang kesepuluh, jika kode OTP valid, sistem menyimpan data akun baru. Dan yang terakhir itu ada sistem menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Selanjutnya ada alternate flows. Itu ada 3. Yang ke-1, admin membuat akun pengguna secara manual melalui sistem tanpa melalui proses registrasi mandiri. Yang kedua, ada pengguna memilih membatalkan proses pendaftaran sebelum data dikirim. Dan yang ketiga, ada pengguna meminta pengiriman ulang kode OTP apabila belum menerima atau kode OTP telah kadaluarsa. Dan yang terakhir ada exception, itu ada 3 juga. Yang pertama, jika data pendaftaran tidak valid atau tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memperbaiki data. Yang kedua, jika kode OTP yang dimasukkan salah atau tidak valid, sistem meminta pengguna memasukkan kembali kode OTP yang benar. Yang ketiga itu, jika pengguna tidak memasukkan kode OTP yang benar dalam waktu 5 menit, sistem menunggu hingga pengguna memasukkan kode OTP yang valid atau pengguna dapat meminta kode OTP baru. Yang terakhir ada post condition, yang dimana akun baru berhasil dibuat dan tersimpan pada basis data sehingga pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua ada login, yang dimana use case name-nya itu namanya login. Aktornya ada 2, pengguna dan admin. Description-nya proses autentikasi pengguna atau admin untuk mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing. Precondition-nya, pengguna atau admin telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem. Basic flow-nya di aktor itu ada aktor memasuki halaman login masing-masing di sistem. Sistem menampilkan halaman login. Lalu di aktor memasukkan nomor telepon dengan kata sandi pengguna atau username dan password admin. Yang keempat, aktor menekan tombol login. Nomor 5 itu ada di sistem. Sistem menyediakan menu lupa kata sandi dan registrasi khusus pengguna. Yang keenam, sistem memvalidasi data login. Yang ketujuh, jika data valid, sistem memberikan akses ke halaman utama sesuai peran aktor. Selanjutnya ada alternate flow. Itu ada 2. Yang pertama, pengguna memilih menu registrasi untuk membuat akun baru. Yang kedua, aktor memilih menu lupa kata sandi untuk melakukan pemulihan kata sandi. Selanjutnya ada exception, itu ada 2. Jika data login tidak valid, sistem mengirimkan notifikasi kesalahan. Dan yang kedua itu, sistem menampilkan kembali halaman login agar aktor dapat mencoba login kembali. Yang terakhir ada post condition, yaitu aktor berhasil login dan diarahkan ke halaman utama sesuai peran. Dan yang ketiga itu ada melakukan transaksi, di mana use case name-nya itu melakukan transaksi. Di sini aktornya ada 1, yaitu pengguna aja. Description-nya proses pengguna melakukan transaksi pada sistem seperti top up, transfer, atau pembayaran. Sistem akan memverifikasi data transaksi, memeriksa saldo, memproses transaksi, dan menyimpan riwayat transaksi. Selanjutnya ada precondition, itu ada 3. Yang pertama, pengguna telah login ke dalam sistem. Yang kedua, pengguna memiliki akun yang aktif. Dan yang ketiga, pengguna berada pada halaman utama aplikasi. Selanjutnya itu ada basic flow. Aktornya itu yang ke-1, pengguna memilih jenis transaksi seperti top up, transfer, atau pembayaran. Sistemnya yang kedua, sistem menampilkan formulir transaksi. Yang ketiga, sistem menampilkan formulir sesuai dengan jenis transaksi yang dipilih. Sistem memvalidasi data login. Dan yang keempat itu aktor
pengguna mengisi detail transaksi seperti nominal dan tujuan transaksi. Yang kelima ada di sistem menerima data transaksi yang dimasukkan pengguna. Yang keenam ada di aktor, itu pengguna mengonfirmasi transaksi dengan memasukkan kata sandi. Yang ketujuh, sistem memverifikasi data transaksi dan autentikasi pengguna. Yang kedelapan, sistem memeriksa kecukupan saldo pengguna. Yang kesembilan, jika saldo mencukupi, sistem memproses transaksi. Yang ke-10, sistem menyimpan riwayat transaksi. Dan yang ke-11, sistem menampilkan notifikasi bahwa transaksi berhasil. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh Ayu sebelumnya mengenai melakukan transaksi. Yang pertama adalah alternate flow. Alternate flow ialah alternatif bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan basic flow di awal yang sudah dijelaskan oleh Ayu. Yang pertama, pengguna membatalkan transaksi sebelum melakukan konfirmasi. Kemudian sistem mengembalikan pengguna ke halaman utama. Yang kedua, jika transaksi teridentifikasi mencurigakan, sistem mengubah status transaksi menjadi pending dan mengirimkan notifikasi kepada pengguna dan admin untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Yang kemudian ada exception. Yang pertama, jika saldo pengguna tidak mencukupi, sistem menampilkan notifikasi bahwa saldo tidak mencukupi dan transaksi dibatalkan. Yang kedua, jika verifikasi transaksi gagal, misalnya seperti kata sandi yang salah, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melakukan verifikasi kembali. Yang ketiga ada post condition, yaitu adalah kondisi yang dapat terjadi setelah melakukan proses dari alternate flow, exception maupun basic flow. Yaitu yang pertama, jika transaksi berhasil, saldo pengguna diperbarui dan riwayat transaksi tersimpan pada sistem. Yang kedua, jika transaksi berstatus pending dan transaksi tersimpan dengan status menunggu verifikasi lanjutan. Yang ketiga, jika transaksi dibatalkan atau gagal, tidak ada perubahan pada saldo pengguna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan use case deskriptif mengenai mengelola profil. Untuk nama use case sendiri yaitu mengelola profil dengan aktornya yaitu adalah pengguna. Kemudian deskripsinya yaitu proses pengguna melihat dan mengubah informasi profil yang dimiliki. Sistem akan memvalidasi data sebelum menyimpannya ke dalam basis data. Preconditionnya ialah adalah kondisi sebelum sistem itu berjalan. Yang pertama, pengguna telah login ke dalam sistem. Kedua, pengguna memiliki data profil yang tersimpan pada sistem. Untuk basic flow-nya, yang pertama adalah aktor, pengguna membuka halaman profil dan sistem akan menampilkan data profil pengguna saat ini. Yang ketiga, pengguna mengubah data profil yang diinginkan dan sistem akan menerima perubahan data yang dilakukan oleh pengguna. Yang ketiga, pengguna menekan tombol simpan dan sistem akan memvalidasi data yang telah diubah. Jika data sistem menyimpan perubahan data profil, dan yang ke-8, jika data valid, sistem menyimpan perubahan dari profil. Ini adalah sambungan dari yang bagian aktor mengklik bagian simpan di bagian profil. Kemudian ada alternate flow, yaitu pengguna membatalkan perubahan sebelum menekan tombol simpan, sehingga tidak ada perubahan data yang disimpan dan sistem tetap menampilkan data profil sebelumnya. Jika bagian basic flow yang bagian pengguna itu tidak ditekan, maka akan menghasilkan alternate flow seperti ini. Kemudian ada exception. Yang pertama, jika data yang diubah tidak valid dan tidak memenuhi ketentuan, sistem menampilkan notifikasi kesalahan dan meminta pengguna untuk memperbaiki data. Yang kedua, perubahan data tidak disimpan sampai seluruh data dinyatakan valid. Kemudian ada post conditionnya, yaitu adalah kondisi setelahnya. Jika valid, data profil pengguna telah diperbarui dan tersimpan pada sistem. Yang kedua, jika pengguna membatalkan perubahan atau data tidak valid, data profil tetap menggunakan data sebelumnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai use case deskriptif mengenai mengelola data pengguna yang dilakukan oleh admin. Nama use case-nya yaitu adalah mengelola data pengguna dengan aktornya admin, dan deskripsinya yaitu proses admin mengelola data pengguna seperti mengubah informasi pengguna dan menonaktifkan akun pengguna. Sistem akan memvalidasi perubahan sebelum menyimpannya. Preconditionnya yaitu yang pertama, admin telah login ke dalam sistem. Yang kedua, data pengguna telah tersedia pada sistem. Basic flow-nya yang pertama adalah dari aktor sendiri. Admin membuka halaman manajemen pengguna, kemudian sistem menampilkan daftar seluruh pengguna, kemudian admin memilih pengguna yang akan dikelola, sistem akan menampilkan data pengguna yang dipilih, kemudian admin melakukan perubahan data seperti mengedit informasi atau menyimpan maupun mengubah informasi yang ada. Kemudian sistem akan menerima dan melakukan penyimpanan dari si data tersebut untuk melakukan data perubahan yang dilakukan oleh admin. Yang ketujuh, admin menekan tombol simpan dan sistem akan memvalidasi perubahan data. Jika data tidak valid,
Jika data valid, sistem menyimpan perubahan data pengguna dan sistem menampilkan konfirmasi bahwa perubahan data pengguna berhasil dilakukan. Alternate flows-nya yaitu admin membatalkan pengelolaan sebelum menekan tombol simpan sehingga tidak ada perubahan yang disimpan dan sistem kembali menampilkan daftar pengguna. Exception-nya, yang pertama, jika data perubahan tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan maupun error dan meminta admin memperbaiki data. Yang kedua, perubahan data tidak disimpan hingga seluruh data dinyatakan valid. Post condition-nya, jika perubahan valid, data pengguna berhasil diperbarui pada sistem. Yang kedua, jika admin membatalkan pengelolaan atau data tidak valid, data pengguna tetap menggunakan data sebelumnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi yang tadi teman saya presentasikan. Di sini ada use case description yang bernama mengelola transaksi pengguna. Nah, kemudian untuk aktornya di sini adalah admin. Untuk deskripsinya, proses admin mengelola transaksi pengguna dengan melakukan verifikasi atau pembatalan transaksi. Sistem akan memproses tindakan admin, memperbarui status transaksi dan memberikan notifikasi hasil proses. Nah, untuk prasyaratnya atau preconditionnya, yang pertama, admin telah login ke dalam sistem, dan kedua, data transaksi pengguna telah tersedia pada sistem. Nah, kemudian untuk langkah-langkah atau alur utama dari sistem ini, yang pertama, aktor. Yang pertama dari aktor di sini, admin membuka halaman manajemen transaksi, kemudian dilanjutkan oleh sistem menampilkan daftar seluruh transaksi pengguna, dan yang ketiga, admin memilih transaksi yang akan dikelola, yang keempat, sistem menampilkan detail transaksi yang dipilih. Oke. Selanjutnya, yang kelima, admin melakukan tindakan berupa verifikasi atau pembatalan transaksi. Yang keenam, sistem memproses tindakan yang dipilih oleh admin. Yang ketujuh, admin mengonfirmasi tindakan yang yang dipilih. 8. Sistem memvalidasi dan memproses konfirmasi admin. Yang ke-9, jika proses berhasil, sistem menyimpan perubahan status transaksi. Yang ke-10, sistem menampilkan notifikasi bahwa pengelolaan transaksi berhasil dilakukan. Dan kemudian ada alur alternatif atau alternative flow, yang dimana kondisi ini adalah bukan terjadi sebab kesalahan, tetapi suatu sistem yang kemungkinan terjadi ketika alur sistem secara berlangsung. Yang pertama ada admin memfilter data transaksi berdasarkan kriteria tertentu sebelum memilih transaksi yang akan dikelola. Yang kedua, admin membatalkan tindakan pengelolaan sebelum melakukan konfirmasi sehingga tidak ada perubahan pada status transaksi dan sistem kembali menampilkan daftar transaksi. Kemudian ada exception atau pengecualian. Jadi di sini ada yang pertama, jika proses pengelolaan transaksi gagal, sistem menampilkan pesan peringatan dan status transaksi tidak berubah. Yang kedua, jika terjadi kesalahan saat memproses tindakan, sistem meminta admin mengulangi proses pengelolaan transaksi. Kemudian ada post condition atau kondisi setelah berhasil. Jika proses berhasil, status transaksi diperbarui sesuai tindakan admin atau terverifikasi atau dibatalkan. Yang kedua, jika proses dibatalkan atau gagal, status transaksi tetap sebelumnya dan tidak ada perubahan yang disimpan. Nah, activity diagram mendaftarkan akun. Jadi, activity diagram mendaftarkan akun ini adalah suatu gambaran alur proses pendaftaran akun oleh pengguna maupun admin. Nah, pengguna melakukan pendaftaran dengan mengisi data diri, kemudian sistem memvalidasi data yang dimasukkan. Jika data valid, sistem mengirimkan kode OTP atau verifikasi. Nah, kemudian kalau untuk pengguna memasukkan kode OTP, kemudian sistem melakukan validasi kembali. Apabila kode OTP valid, sistem menyimpan data akun baru dan menampilkan notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Sebaliknya, jika data atau kode OTP tidak valid, pengguna diminta melakukan perbaikan data atau meminta kode OTP baru. Sementara itu, admin dapat membuat akun secara langsung atau manual melalui sistem tanpa melalui proses verifikasi OTP. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram login. Activity diagram login menggambarkan alur proses autentikasi pengguna dan admin saat mengakses sistem. Proses dimulai ketika aktor membuka halaman login, kemudian sistem menampilkan form login, aktor memasukkan nomor telepon atau username beserta kata sandi, lalu menekan tombol login. Sistem melakukan validasi data
terhadap data yang dimasukkan. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan notifikasi kesalahan dan mengarahkan aktor kembali ke halaman login. Sebaliknya, jika data valid, sistem memberikan akses ke halaman utama sesuai dengan hak akses masing-masing. Bagi pengguna, tersedia fitur lupa kata sandi untuk pemulihan akun dan registrasi bagi pengguna yang belum memiliki akun. Kemudian di sini ada diagram activity mengelola profil. Activity diagram mengelola profil menggambarkan alur proses pengguna dalam mengubah data profil. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman profil. Kemudian, sistem menampilkan data profil yang tersimpan. Pengguna dapat mengubah data yang diinginkan atau membatalkan perubahan. Jika pengguna menyimpan perubahan, sistem akan memvalidasi data yang dimasukkan. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan notifikasi kesalahan. Sebaliknya, jika data valid, sistem menyimpan perubahan data profil dan menampilkan notifikasi bahwa perubahan berhasil dilakukan. Nah, di sini itu ada activity diagram melakukan transaksi. Jadi, activity diagram melakukan transaksi menggambarkan alur proses transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Nah, proses ini dimulai ketika sistem menampilkan formulir transaksi, lalu pengguna memilih jenis transaksi dan mengisi detail transaksi. Selanjutnya, pengguna mengonfirmasi transaksi dengan memasukkan kata sandi, lalu sistem melakukan verifikasi. Jika saldo tidak mencukupi atau transaksi verifikasi mencurigakan, sistem akan menampilkan notifikasi sesuai kondisi. Apabila verifikasi berhasil, sistem memproses transaksi, menyimpan riwayat transaksi, menampilkan notifikasi keberhasilan dan proses transaksi selesai. Lalu di sini ada activity diagram data pengguna. Nah, activity diagram data pengguna ini menggambarkan alur proses admin dalam mengelola data pengguna. Prosesnya itu dimulai ketika admin membuka halaman manajemen pengguna, lalu sistem menampilkan daftar seluruh pengguna dan admin memilih pengguna yang akan dikelola melakukan perubahan data, seperti mengedit informasi atau mengaktifkan maupun menonaktifkan akun. Setelah admin menyimpan perubahan, sistem melakukan validasi. Jika data valid, sistem menyimpan perubahan dan menampilkan konfirmasi bahwa pengelolaan data berhasil. Sebaliknya, jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Nah, di sini juga ada activity diagram mengelola transaksi pengguna. Activity ini menggambarkan alur proses admin dalam mengelola transaksi pengguna. Proses dimulai ketika admin membuka halaman manajemen transaksi, kemudian sistem menampilkan daftar seluruh transaksi pengguna. Admin memilih transaksi yang akan dikelola dan dapat melakukan verifikasi atau pembatalan transaksi. Setelah admin mengonfirmasi tindakan, sistem memproses permintaan tersebut. Jika proses berhasil, sistem menyimpan perubahan status transaksi dan menunjukkan notifikasi berhasil. Sebaliknya, apabila proses gagal, sistem menampilkan pesan peringatan kepada admin. Nah, lalu di sini ada kelas diagram yang telah kita buat. Nah, kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas yang membentuk sistem beserta hubungan antar kelas dalam mendukung proses autentikasi, pengelolaan akun, transaksi, dompet digital, dan notifikasi. Diagram ini terdiri dari kelas akun, pengguna, admin, dompet, OTP, transaksi, notifikasi, out service, serta akun repository. Kelas akun menjadi kelas induk yang diwarisi oleh pengguna dan admin. Pengguna dapat mengelola profil, melakukan transaksi, memiliki dompet digital, serta meminta kode OTP. Admin berperan dalam mengelola penggunaan dan transaksi. Proses autentikasi ditangani oleh out service yang memanfaatkan akun repository, sedangkan transaksi dan notifikasi mendukung pengelolaan transaksi serta penyampaian informasi kepada pengguna maupun admin. Lalu di sini ada sequence diagram login. Itu menggambarkan alur proses autentikasi pengguna pada aplikasi e-wallet. Nah, diagram itu melibatkan 4 komponen utama, yaitu aktor, aplikasi e-wallet, out service, dan akun repository. Nah, proses login dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu verifikasi identitas akun dan verifikasi data sandi. Masing-masing tahap memiliki batas maksimal 5 kali percobaan. Di sini saya akan menjelaskan terkait sequence diagram tentang aktor. Di sini ada aktor, admin, dan juga pengguna. Jika aktornya adalah admin, dia akan membuat akun secara manual di dalam sistem. Nah, itu ceritanya bikin secara manual. Oke, lanjut. Nah, jika aktornya adalah pengguna, dia akan membuka halaman pendaftaran dulu. Lalu aplikasi akan memaparkan halamannya kepada pengguna. Lalu pengguna diminta untuk mengisi data diri. Di sini terjadi looping. Kamu
Namun jika data tidak valid, pengguna bisa memasukkan lagi data untuk mendaftarkan diri sendiri. Nah, setelah dia mengisi data diri, aplikasi akan mengirim pesan untuk meregistrasi nomor teleponnya. Di sini terjadi validasi apakah nomor teleponnya sudah ada atau tidak. Dia akan mengirim kode OTP terlebih dahulu ke kelas kode OTP meminta. Nanti kode OTP akan mengirim kepada out service, dan out service akan mengirim kepada aplikasi. Di sini dia mengirim sekaligus meminta kode OTP kepada aktor. Nah, jika data tersebut valid, bisa dikatakan jika nomor telepon tersebut telah tervalidasi di sini, sistem akan meminta dan mengirimkan kode OTP kepada pengguna. Jika tidak valid, alias nomor telepon sudah pernah digunakan atau telah dilakukan oleh suatu alasan tertentu, maka dari outserve ini akan mengirim pesan data tidak valid kepada tampilan, dan tampilan akan menampilkan pesan error. Jika data valid, maka loop akan keluar dan berlanjut ke loop selanjutnya. Di sini pengguna akan memasukkan kode OTP yang telah diminta dan diberikan oleh sistem sebelumnya. Di sini proses langsung masuk ke OTP karena dari aplikasi kita langsung memvalidasi ke OTP langsung. Jika data valid atau OTP tervalidasi, maka dari OTP akan mengirimkan validasi ke aplikasi. Aplikasi akan mengirimkan konfirmasi registrasi ke outserve, dan outserve akan mengirim pesan berupa data akun baru telah tersimpan. Dan akhirnya si tampilan akan mengirimkan notifikasi berhasil kepada pengguna. Sebaliknya, jika OTP tidak valid, maka OTP akan mengirimkan konfirmasi bahwa OTP tidak valid kepada halaman, dan halaman akan meminta ulang kode OTP dengan maksimal waktu tunggu selama 5 menit. Selanjutnya ada sequence diagram mengelola profil. Di sini aktornya adalah pengguna. Pertama, aplikasi wallet menampilkan data profil saat ini saat pengguna membuka halaman profil. Lalu pengguna terjadi dalam logingan bisa mengubah data yang diinginkan. Nah, jika pengguna menggunakan tombol SIM card setelah mengubah data, maka aplikasi akan mengupdate profil terbaru kepada database pengguna. Di sini dia akan melakukan validasi data, apakah ada karakter-karakter yang mencurigakan ataupun tidak. Selanjutnya ada pengecekan kembali. Nah, jika datanya valid, pengguna akan mengirimkan pesan ke aplikasi bahwa perubahan tersimpan. Oke, dan jika pengguna membuka halaman profil, akan menampilkan notifikasi berhasil. Dan jika data tidak valid, maka database atau kelas pengguna akan menyimpan mengirim pesan data tidak valid kepada si wallet atau tampilan halaman. Dan selanjutnya halaman akan menampilkan notifikasi salah kepada pengguna. Dan jika pengguna membatalkan suatu perubahan dari awal, aplikasi akan menampilkan notifikasi perubahan, batalkan perubahan tanpa menyimpan. Oke, di sini adalah sequence diagram melakukan transaksi. Pertama-tama, aplikasi wallet atau yang kita kenal sebagai tampilan pertama akan menampilkan formulir transaksi. Di sini pengguna, aktornya adalah pengguna ya. Di sini pengguna disuruh memilih jenis transaksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, sistem atau tampilan halaman akan menampilkan formulir berdasarkan transaksi yang telah dipilih. Selanjutnya, pengguna tinggal mengisi detail terkait transaksi yang akan dilakukan. Ini terjadi sebuah looping, maka transaksi atau pembatalan bisa terjadi dan mulai lagi ke sini. Di sini ada sebuah pengecekan. Jika pengguna melanjutkan transaksi, maka pengguna
akan mengkonfirmasi transaksi berdasarkan data yang sudah diisi tadi. Pesannya dari halaman akan dikirimkan ke objek bernama transaksi. Di sini juga terjadi pengecekan kembali. Jika saldonya tercukup, kelas objek transaksi akan mengirimkan pesan bayar pada objek dompet. Dan jika saldo mencukupi ya tadi, maka pembayaran akan berhasil. Pembayaran akan diproses waktunya. Di sini objek transaksi akan membuat transaksinya. Jika transaksi berhasil, maka objek transaksi akan mengirimkan pesan ke tampilan bahwa transaksi itu berhasil, dan tampilan akan melanjutkan misalnya ke pengguna bahwa transaksi telah berhasil dan membuat riwayat dan menampilkan riwayat transaksinya. Dan jika saldo tidak cukup, maka objek transaksi ini akan langsung menampilkan pesan saldo tidak mencukupi kepada halaman, dan halaman melanjutkan pesan tersebut kepada pengguna, yaitu berupa notifikasi saldo tidak mencukupi. Yang terakhir adalah pengecekan untuk transaksi mencurigakan. Di sini dicek oleh objek transaksi apakah transaksi yang mencurigakan. Jika mencurigakan, dia akan menggunakan status transaksi pending. Dan jika pending, maka objek transaksi akan mengirimkan notifikasi kepada objek notifikasi. Dan selanjutnya notifikasi akan mengirimkan notifikasi terlebih dahulu kepada pengguna bahwa transaksi telah tertunda. Dan selanjutnya adalah objek notifikasi mengirim pesan ke halaman utama berupa notifikasi terkirim ke admin. Jadi notifikasi ini terkirim kepada pengguna dan juga pada admin. Bedanya admin dikirim dulu ke halaman utama karena masih terhubung dengan halaman admin. Jadi jika pengguna membatalkan sebelum melakukan pengisian tertentu, maka halaman utama akan mengembalikan tampilan pengguna ke maka aplikasi wallet atau halaman rujuk akan mengembalikan pengguna ke halaman utama. Baik, selanjutnya adalah sequence diagram mengelola data pengguna. Di sini adalah admin. Hal pertama, admin membuka halaman manajemen pengguna. Aplikasi wallet kita akan mengirimkan pesan untuk mengambil data-data user pada database atau objek admin, kelas admin. Di sini admin akan mengirimkan pesan pada daftar seluruh pengguna kepada halaman atau aplikasi wallet. Di sini terjadi looping. Looping terjadi sampai pengguna disimpan atau dibatalkan. Di sini admin bisa menjadi pengguna yang akan dikelola. Lalu admin akan melakukan perubahan atau di sini admin akan melakukan perubahan seperti mengedit atau mengaktifkan. Edit di sini seperti menghidupkan pelanggan yang telah dibekukan atau membekukan pelanggan yang ketahuan telah melakukan transaksi yang mencurigakan. Di sini ada pengecekan data yang telah diisi oleh admin akan diverifikasi dulu oleh objek admin juga setelah dikirim pesan oleh halaman. Nah, di sini terjadi pengecekan lagi. Jika perubahannya valid, objek admin akan mengirim pesan kepada halaman bahwa perubahan tersimpan. Halaman akan melanjutkan pesan tersebut kepada admin bahwa berupa notifikasi konfirmasi perubahan. Jika datanya tidak valid, objek admin akan mengirimkan pesan bahwa datanya tidak valid kepada halaman. Halaman akan melanjutkan berupa notifikasi pesan error kepada admin. Pengecekan tadi berupa admin yang
admin yang menekan tombol simpan. Jika admin yang membatalkan sebelum melakukan kegiatan di atas, maka halaman akan menampilkan notifikasi batalkan pengelolaan dan akan diarahkan kembali ke halaman yang berbeda. Oke, yang terakhir adalah sequence diagram transaksi pengguna. Di sini aktornya adalah admin. Pertama, dia membuka halaman manajemen transaksi. Aplikasi menerimanya dan mengirimkan pesan kepada objek admin maka dia akan menerimkan pesan bahwa kita perlu catatan transaksi yang terjadi. Di sini objek admin akan mengirimkan pesan atau berupa data yang akan dikirimkan ke halaman berupa data seluruh transaksi pengguna. Di sini terjadi bukti yang terjadi selama atau sampai tindakan berhasil diproses. Di sini admin memilih transaksi yang akan dikelola kepada halaman. Halaman menuliskan pesan berupa memfilter transaksi berdasarkan kriteria. Nah, transaksi di sini mengirimkan pesan juga kepada halaman bahwa daftar transaksi terfilter pada halaman untuk ditampilkan kepada admin. Di sini terjadi pengecekan. Jika admin melanjutkan tindakan, maka dia akan disuruh mengkonfirmasi tindakan yang dipilih kepada halaman. Di sini juga terjadi pengecekan kembali. Jika tindakan tersebut adalah batal, maka halaman akan mengirim pesan kepada transaksi bahwa hal tersebut dibatalkan tindakan tersebut. Dan jika tindakan tersebut adalah tindakan refund, maka aplikasi wallet atau halaman akan mengirim pesan refund kepada objek transaksi. Dan jika tindakan tersebut adalah verifikasi lain, maka halaman akan mengirim pesan berupa update status ke objek transaksi. Ya, ada di sini kasusnya adalah jika tindakan berhasil diproses dan tidak berhasil diproses. Jika berhasil diproses, maka objek akan mengirim pesan bahwa status telah diperbarui pada tampilan dan tampilan meluruskan kepada admin. Tindakan yang gagal untuk diproses, maka transaksi objek transaksi akan mengirim pesan kepada halaman bahwa tindakan tersebut gagal diproses dan halaman akan melanjutkan pesan tersebut kepada admin. Baik, di sini ada kondisi jika admin melanjutkan tindakan dan di sini ada kondisi jika admin tidak melanjutkan tindakan. Dari keseluruhan pengecekan. Di sini jika admin tidak melakukan tindakan apapun, maka aplikasi wallet akan mengembalikan admin ke tampilan daftar transaksi